tips, saya pakai apa yang dikemukakan oleh Brian Osohiro pada Brian Osohiro ketika dia menyampaikan materi di TED Talks. Mungkin Esti biasa nonton ya, TED Talks itu. Nah, dia menyatakan ada 4 kemampuan yang harus dimiliki seorang kalau ingin melatih orang tua, melatih kemampuan berpikir kritis anak. Yang pertama itu biasakan jangan bertanya what. Itu pertanyaan tertutup. Geser pertanyaan what ke pertanyaan how dan why. Misalnya gini, ketika ibu mendapatkan anak, kita berdiskusi dengan anak tentang tentang pemanasan global. Jangan bilang apa itu pemanasan global, itu lebih cenderung tertutup, tidak terbuka. Tapi tanyalah dia how dan why-nya pemanasan global. Itu satu. Jadi jangan terlalu berkonsentrasi pada what, tapi pada how dan why. Yang pertama. Yang kedua, tanyakan kepada mereka, kalau mereka kemudian punya pandangan sendiri, tanyakan kepada mereka, how do you know this? Kok kamu bisa tahu sih? Gimana caranya kamu bisa tahu? Kayak gitu. Jadi dia akan memberikan jawaban yang sebenarnya jawaban itu menceritakan bagaimana dia berproses untuk tahu. Sehingga kita bisa mengidentifikasi kekuatan anak ini di mana. Jadi kalau dia sudah punya pandangan yang menetap gitu ya, yang agak sulit diubah, kita tanya aja, kok kau bisa tahu sih yang gini-gini, gimana sih? Kok bisa tahu? Padahal kau masih muda, kok bisa tahu? Urusan kayak gini-gini, gitu ya. Dia akan menjelaskan, kok nanti ditanya lagi terus-terus gitu ya. Yang ketiga, tanyakan kepada mereka. Tadi yang kok kamu bisa tahu. Yang ketiga, tanyakan kepada mereka, apa sih kekuatan argumentasi kamu dibanding yang lain? Siapa tahu dia punya perspektif pandangan yang lain. Kekuatan pandangan kamu ini di mana sehingga dia berbeda dan lebih kuat daripada pandangan orang lain. Gitu. Anak saya punya pandangan bahwa dia masih belum yakin Tuhan ada atau tidak sampai sekarang. Kemudian saya bilang Tuhan ada, saya bisa buktikan, saya ini filsuf, pengajar filsafat ketuhanan. Tapi saya tidak menghakiminya, tidak mendiktirnya, tidak menjustifikasinya. Saya cuma bilang begini, apa kuatnya argumentasi kamu dibanding argumentasinya ayah? Berikan saya penjelasan kekuatan argumentasimu dibanding kekuatan argumentasi ayah. Jadi dia bisa melihat kelemahan argumentasinya, kekuatan argumentasi orang lain. Nah, kalau dia bisa mengenali itu, dia akan, kita ajarkan aja toleransi kepada dia untuk menghormati pandangan orang lain. Tidak perlu menghakimi. Yang terakhir, yang keempat, nah ini yang paling penting. Tanyakan kepada dia, how to solve this problem. Tuh. Misalnya kita menceritakan tentang anak saya, pernah berdiskusi tentang saya, kenapa Tuhan tidak adil? Begitu banyaknya kejahatan di muka bumi, orang-orang yang tidak bersalah dibunuhi, anak-anak kecil dibuang dan kemarin dibakar dan sebagainya. Tuhan tidak adil, ayah bilang gitu. Dan begitu takjubnya saya, karena dia menjelaskan itu bukan cuma sekedar, ternyata dia memberikan penjelasan begitu kepada saya, bukan, kalau dalam bahasa pendidik, bukan output lagi kognitifnya, tapi juga afeksinya. Dia mengeluarkan air mata. Ketika dia bertanya begitu, saya bilang, saya jelaskanlah argumentasinya tanpa perlu saya ulang di sini. Dia bilang kemudian begini sambil meneteskan air mata, ayah, bukan Tuhan tidak bisa, tapi Tuhan tidak mau. Coba kemampuan dia untuk mengklasifikasi Tuhan tidak bisa dan Tuhan tidak mau. Gitu ya. Itu contoh saja. Terus saya bilang, lalu how to solve this problem? Bagaimana cara menyelesaikan persoalan ini kalau begitu? Bahkan saya menambahkan satu ini, mungkin bisa jadi tips, yaitu strategi bertanya what if itu melatih imajinasinya. Saya pernah tanya ke mahasiswa saya, ke anak presiden saya,
saya, ke anak saya. Saya bilang gini nih, what if jikalau populasi bumi ini 95% perempuan dan 5% laki-laki? Kembangkan imajinasi kamu itu. Kau bikin narasi itu. Bagaimana kira-kira? What if populasi di muka bumi 90%-nya itu perempuan dan 10%-nya laki-laki? Oh, itu kemampuan dia untuk mengeksplanasi, berimajinasi terhadap penjelasan mereka itu akan sangat kaya. Dan tidak usah dihakimi, biarkan jawaban itu mengalir saja. Itu cara menurut saya, cara saya melatih kecerdasan berpikir kritis anak atau mahasiswa. Saya pikir itu cukup. Kayaknya ada 4 tips dari Brian Osohio. Bergeser ke pertama, jangan terlalu berkonsentrasi ke pertanyaan what, tapi how dan why. Kemudian tanyakan kepada dirimu, kok kamu bisa tahu sih yang kayak gini-gini. Kemudian yang ketiga adalah apa buktinya bahwa argumentasimu itu jauh lebih kuat dibanding yang lain. Dan keempat, bagaimana penyelesaian masalahnya kalau kasus yang dia kemukakan, kita diskusikan adalah sebuah persoalan. Solusi kamu kayak apa sih kalau gini?